Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Ivan Maulana dengan NIM 1521117131102 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Jadi di sini saya akan membahas mengenai surveillance kecelakaan kerja yang berisikan analis serta interpretasi dari mata kuliah dasar epidemiologi yang terjadi pada Inggris Raya berdasarkan jenis kecelakaan 2015 sampai 2016. Kemudian ini untuk jenis-jenis kecelakaannya. Untuk topik pembahasan kita yang pertama yaitu transportasi dan penyimpanan. Seperti yang sudah terlihat, menurut data diagram di atas, ditampilkan bahwa cedera fatal yang dialami oleh para pekerja di bidang transportasi dan penyimpanan terdapat 13 total kasus kecelakaan pada karyawan dan tidak ada kasus terjadi kecelakaan pada wira swasta atau self-employed, di mana kecelakaan yang terjadi diantaranya ada stroke by moving, including flying atau falling object atau terhantam oleh benda bergerak, melayang atau jatuh sebanyak 3 kasus. Kemudian, kasus terbanyak terjadi pada kecelakaan stroke by moving vehicle atau tabrak kendaraan bergerak sebanyak 5 kasus. Serta kasus terluka saat menangani, mengangkat atau membawa sesuatu atau injured while holding. Kemudian ada jatuh dari ketinggian atau fall from height, terjebak sesuatu yang runtuh atau trapped by something collapsing atau turning, dan tenggelam atau sesak nafas, serta jenis kecelakaan lainnya yang masing-masing terdapat satu jumlah kasus kecelakaan. Dalam diagram tidak terdapat kasus kecelakaan yang menimpa self-employed atau wira swasta. Dari penyebab kecelakaan tersebut, dapat kita lakukan pengendalian, yaitu pengendalian berdasarkan salah satu 5 hierarki, yaitu membuat rute atau jalur dari pejalan kaki dengan baik dan terarah untuk menghindari dari lalu lalang kendaraan yang sedang melakukan pekerjaan pada suatu area tersebut, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan dan mengurangi kerugian. Kemudian topik bahasan kita yang kedua ada pasokan air, saluran pembuangan, pengelolaan limbah, dan kegiatan remediasi. Seperti yang sudah kita lihat pada diagram, menurut diagram di atas ditampilkan bahwa cedera fatal yang dialami oleh para pekerja di bidang pasokan air, saluran pembuangan, pengelolaan limbah, dan kegiatan remediasi terdapat 7 kasus kecelakaan yang terjadi pada karyawan dan tidak ada kasus kecelakaan pada wira swasta atau self-employed, di mana kecelakaan yang terjadi diantaranya ada kontak dengan mesin bergerak atau contact with moving machine sebanyak 1 kasus, diikuti kasus terbanyak yaitu tertabrak kendaraan bergerak atau struck by moving vehicle sebanyak 3 kasus. Sisanya adalah kasus kecelakaan terjebak pada sesuatu yang runtuh atau trapped by something collapsing atau overturning, tenggelam atau sesak nafas, dan terpapar oleh api atau exposure to fire, di mana masing-masing terjadi satu kasus kecelakaan. Dari penyebab kecelakaan tersebut dapat dilakukan pengendalian, yaitu berdasarkan salah satu 5 hierarki dengan membuat rute atau jalur pejalan kaki dengan baik dan terarah untuk menghindari lalu lalang kendaraan yang sedang melakukan pekerjaan di area tersebut, seperti pada kasus sebelumnya. Kemudian topik bahasan kita yang terakhir yaitu konstruksi. Seperti yang sudah dilihat pada diagram, menurut data diagram di atas ditampilkan bahwa cedera fatal yang dialami oleh para pekerja di bidang konstruksi terdapat 46 kasus kecelakaan yang terdiri dari 31 kasus kecelakaan pada karyawan serta 16 kecelakaan pada wira swasta atau self-employed.
di mana kecelakaan yang terjadi diantaranya ada kontak dengan mesin bergerak atau contact with moving machine, terpapar atau kontak dengan zat berbahaya, dan terpapar ledakan atau exposure to an explosion. Kemudian yang mana terdapat satu kasus kecelakaan pada karyawan. Kemudian ada kasus terhantam benda bergerak, melayang, atau jatuh dengan 6 kasus kecelakaan, diantaranya 3 kasus pada karyawan dan 3 kasus dari wira swasta. Kemudian ada stroke by moving vehicle sebanyak 3 kasus pada karyawan, diikuti kasus jatuh dari ketinggian atau fall from height sebanyak 19 kasus, diantaranya 10 kasus pada karyawan serta 9 kasus pada wira swasta, di mana kasus jatuh dari ketinggian merupakan kasus terbanyak yang terjadi di bidang konstruksi, disusul dengan kasus terjebak sesuatu yang runtuh atau terbalik sebanyak 8 kasus, yang diantaranya 7 kasus pada karyawan dan 1 kasus pada wira swasta. Kemudian kasus berikutnya ada kontak dengan listrik atau perlengkapan listrik sebanyak 4 kasus, diantaranya 1 kasus pada karyawan dan 3 kasus pada wira swasta. Dan kasus yang terakhir pada jenis kecelakaan lainnya sebanyak 4 kasus pada karyawan. Dari penyebab kecelakaan tersebut dapat dilakukan pengendalian yaitu berdasarkan 5 hierarki, yaitu eliminasi pada kontaminasi lantai dengan menggunakan pelapis lantai, memperbaiki kebocoran ruangan yang menyebabkan resiko, membuat rute atau jalur pejalan kaki dengan baik untuk menghindari area terkontaminasi, lalu juga dapat memastikan faktor fisika yaitu pencahayaan cukup sehingga sepatu dan langkah kaki dapat terlihat hingga menggunakan APD seperti sepatu keselamatan dan lain-lainnya. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.